Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Merdena Pasaribu. NPM saya 18150054. Saya dari Profesor Informatika. Baiklah, saya akan membacakan resume saya mengenai administrasi pendidikan. Yang pertama adalah pengertian administrasi pendidikan. Administrasi dalam pengertian sehariah, kata administrasi berasal dari bahasa Latin yang terdiri atas kata ad dan ministrate. Kata ad mempunyai arti yang sama dengan ke atau kepada, dan kata ministrate sama artinya dengan kata to serve atau to conduct, yang berarti melayani, membantu, dan mengarahkan. Dalam bahasa Inggris itu, administer berarti mengarahkan. Jadi kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Administrasi dalam pengertian sempit perlu kegiatan ketatausahaan yang intinya adalah kegiatan rutin, catat mencatat, mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat dengan segala aspeknya serta mempersiapkan laporan. Administrasi pendidikan dalam pengertian secara luas adalah segenap proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu baik personal, spiritual maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan pendidikan. Baiklah, yang kedua adalah fungsi administrasi pendidikan. Adapun proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, keorganisasian, koordinasi, komunikasi, supervisi kepegawaian, dan penjayaan dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain bertalian sangat erat. A. Perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan administrasi. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan merupakan kegiatan yang harus dilakukan pada setiap permulaan dan selama kegiatan administrasi itu berlangsung. Di dalam setiap perencanaan, ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu faktor tujuan dan faktor sarana, baik sarana personal maupun material. B. Keorganisasian atau organizing. Keorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujudnya suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam keorganisasian terdapatnya pembagian tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab secara terinci menurut bidang-bidang dan bagian-bagian, sehingga dari situ dapat terciptanya adanya hubungan-hubungan kerjasama yang harmonis dan lancar menuju penilaian tujuan yang telah ditentukan ataupun yang ditetapkan. C. Keorganisasian atau koordinasi. Adanya bermacam-macam tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang memerlukan adanya koordinasi dari seseorang pemimpin. Adanya koordinasi yang baik dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya persaingan yang tidak sehat dan atau kesimpang siuran dalam tindakan. Dengan adanya koordinasi yang baik, semua bagian dan personal dapat bekerja sama menuju ke satu arah tujuan yang telah ditetapkan. D. Komunikasi. Dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan dan menyampaikan gagasan-gagasan dan maksud-maksud ke seluruh struktur organisasi sangat penting. Proses menyampaikan atau komunikasi ini meliputi lebih daripada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran, gagasan-gagasan, dan maksud-maksud secara lisan ataupun tertulis.
Setiap pelaksanaan program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Pengawasan bertanggung jawab tentang keefektifan program itu. Oleh karena itu, supervisi haruslah meneliti ada atau tidak adanya kondisi-kondisi yang akan memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan pendidikan. F. Kepegawaian ataupun staffing. Sama halnya dengan fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang telah diuraikan terlebih dahulu. Kepegawaian merupakan fungsi tidak kalah pentingnya, agak berbeda dengan fungsi-fungsi administrasi yang telah dibicarakan. Dalam kepegawaian yang menjadi titik penekanan ialah personal itu sendiri. Aktivitas yang dilakukan dalam kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menempatkan dan memilih personel ataupun tim. G. Pembiayaan. Biaya atau pembiayaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena biaya ini sangat menentukan bagi kelancaran jalannya sebuah organisasi. Tanpa biaya yang mencukupi tidak mungkin terjamin kelancaran jalannya suatu organisasi. H. Penilaian ataupun evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Setiap kegiatan, baik yang dilakukan oleh unsur pemimpin maupun oleh bawahan, memerlukan adanya evaluasi ataupun evaluatif. Baiklah, yang terakhir adalah tujuan administrasi pendidikan. Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan mendukung tercapainya tujuan pendidikan, atau dengan kata lain, administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan diusahakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Demikianlah resume singkat saya mengenai administrasi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.